Cinema Channel. Apa kabar lur? Kumaha damang? How are you today? Sumber cuannya Bleh Cinema. Akhirnya setelah berbulan-bulan Sari Rasa bisa diberi kesempatan buat menghibur kalian lagi. Oke, yang belum kenal, my name is Sari Rasa. Saya bukan hatersnya Mbak Yani, saya juga bukan budenya Mbak Yani, tapi lebih ke sepupunya kali ya. Jadi yang belum tahu kenapa alasannya saya ada di sini, bisa tonton video ini ya. So, today Sari Rasa akan membawakan alur cerita film yang berjudul Miau, rilisan tahun 2017. Biar nggak kebanyakan durasi, mending langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di tepian galaksi Bima Sakti ada planet unik berbentuk kepala kucing, dan tentunya yang menghuni planet tersebut adalah kucing. Awalnya kehidupan di planet Meo masih makmur dan baik-baik saja, tapi karena setiap harinya planet tersebut sering dihujani meteor, kehidupan para kucing pun menjadi terganggu. Hingga kemudian mereka berpikir untuk segera pindah dari planet tersebut ke planet incaran mereka yaitu Bumi. Sebenarnya planet Meo pernah mengirim para pengintai ke bumi, tapi sayangnya mereka tidak pernah kembali. Hari itu Raja Anggora menyuruh kesatria kucing yang bernama Puding untuk pergi ke bumi dan menyuruh semua pengintai untuk melakukan penyerangan kepada manusia. Tak lupa Raja memberikan liontin ajaib yang bisa mempertahankan kekuatan si kucing, yang artinya ketika dia berada di bumi kekuatannya tidak akan hilang. Scene berpindah pada Goli yang sedang berusaha debut sebagai komentator bola. Ketika tiba gilirannya untuk mengomentari sebuah pertandingan bola, Goli membuat Pak Sutradara kesal. Itu karena intonasi suara Goli tidak sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung. Hingga Goli pun berakhir gagal sekaligus ditertawakan oleh orang-orang di sana. Goli sendiri sebenarnya adalah mantan pemain sepak bola yang handal, tapi setelah mendapatkan uang yang lumayan besar dari pertandingan terakhirnya, Goli memutuskan untuk pensiun dan membuka usahanya sendiri. Istrinya Goli bernama Zhou, dia bekerja sebagai artis iklan dan model majalah, tapi sayang, karena Zhou tidak terkenal, wanita dua anak itu pun hanya mendapatkan job yang tidak penting. Namun walau begitu, Zhou adalah ibu yang hebat. Dia tak lupa dengan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu yang baik untuk keluarganya. Dua anak mereka adalah Yoho dan Yoyo. Si sulung Yoho ini hobi banget bikin video random karena bercita-cita jadi YouTuber terkenal. Sedangkan Yoyo, dia selalu mendapatkan perlakuan buruk dari teman-temannya di sekolah gara-gara dari kecil kakinya mengalami kelainan. Dari hal buruk itulah Yoyo tak memiliki teman dan seringkali kemana-mana sendiri. Hari itu, Yoyo yang sedang kesepian pergi ke taman dan meminta kepada Tuhan agar memberikannya teman sejati. Di waktu yang bersamaan, Puding berhasil memasuki bumi, tapi sialnya Puding lupa mengecek cuaca lokal yang akhirnya mengakibatkan pesawat tersambar petir dan mengalami kerusakan. Karena tidak bisa mengendalikan pesawat itu lagi dan Puding juga ikut tersambar petir, dia dan pesawatnya pun jatuh di suatu tempat membuat liontin jimat pemberian raja hilang entah kemana. Kembali lagi ke Goli yang sedang kebingungan karena sampai saat ini dia tak kunjung diterima menjadi komentator bola. Hingga tiba-tiba temannya yang bernama Tuan Li menelpon. Ternyata Goli diminta untuk menjaga kucing orennya karena Tuan Li akan melakukan perjalanan jauh. Awalnya Goli ragu, tapi ketika Tuan Li mengiming-imingi Goli untuk menjadi pelatih sepak bola, tidak basa-basi Goli pun bersedia. Tapi ternyata istrinya di rumah tidak setuju dengan keputusan Goli. Zhou berkata jika dia tidak mau repot jika kucing itu buang air sembarangan. Tapi karena sudah tidak ada pilihan lain, Goli tidak memperdulikan kecerewetan istrinya itu dan memilih untuk menemui Tuan Li. Di malam yang sama, Puding muncul. Dia terlihat lemah karena jimatnya hilang. Tapi ketika dia tiba di sebuah komplek, Puding melihat ada payung pelangi. Payung yang sama persis seperti apa yang dilihatnya sebelum dia jatuh. Puding yang yakin jika jimat itu jatuh di sana dengan cepat terbang untuk mengambilnya. Tapi dia lupa bahwa tanpa jimat tersebut kekuatannya tidak akan pernah berguna di bumi. Karena sudah sangat lemah dan kalau dibiarkan tubuhnya bisa hancur, Puding teringat dengan ucapan raja.
Dia harus berganti wujud menyerupai makhluk bumi tapi yang serupa dengannya, yaitu kucing. Duh, belibet banget ngomong teh. Jadi puding bisa bertahan kalau dia berubah wujud jadi kucing bumi gitu. Udah gitu maksudnya mah. Dan beruntungnya si puding karena berhasil menemukan kucing oranye di bagasi mobil. Nah ini nih kucingnya Tuan Lee yang namanya Sicily lur. Tidak mau berlama-lama lagi, puding langsung menyerupai bentuk Sicily dan setelah bentuknya berubah total, Sicily keluar dari mobil meninggalkan majikannya yang masih asik ngobrol dengan Golly. Setelah Golly memastikan jika pekerjaannya untuk menjadi pelatih sepak bola akan terwujud, Golly pergi ke bagasi mobil untuk mengambil Sicily. Tapi tiba-tiba dia kembali lagi karena sangat panik. Sialnya Tuan Lee malah langsung pergi gitu aja dan berpikiran jika Golly pasti bisa menjaga kucingnya dengan baik. Bentar. Tapi kenapa Golly ketakutan ya? Ternyata yang Golly temui itu bukan Sicily yang asli lur, melainkan puding yang sedang menyamar. Tapi karena dia kira kucing itu adalah Sicily yang harus dia jaga, Golly pun tetap membawanya pulang. Singkat waktu, mereka pun sampai di rumah. Zoe yang melihat ada kucing raksasa di rumahnya pun seketika pingsan, sedangkan anak-anaknya malah seneng. Apalagi Yoyo yang merasa jika doanya telah dikabulkan Tuhan. Oh ya, biar gampang kita panggil si kucing Sicily aja ya lur, biar gampang. Malam itu, Sicily memanggil para pengintai kucing yang sudah lama ada di bumi untuk bertemu di Cat's Cafe. Singkatnya, ketika sampai di sana, Sicily sempat bingung. Karena hanya dia yang tubuhnya tetap besar, sedangkan kucing lain bentuknya normal. Oke, beralih dari bentuk tubuh, Sicily menjelaskan kepada para sesepuh jika sekarang planet Meo sedang dalam bahaya dan mereka harus segera menyerbu bumi. Mendengar itu, salah satu sesepuh mengatakan jika mereka sudah nyaman tinggal bersama manusia. Gimana enggak nyaman coba? Tiap hari kotorannya dibersihin, diberi makanan, dan diberi kasih sayang. Menurut mereka, beberapa hal itu juga sama dengan melakukan penyerbuan. Mungkin sama-sama menjadikan manusia sebagai budak mereka kali ya. Salah satu dari mereka kemudian menyuruh Sicily untuk memanggil raja agar datang ke bumi lalu mencari manusia yang baik. Tapi di sini Sicily malah marah karena tidak terima jati diri kaum kucing hilang. Dia lalu berkata jika Sicily akan memulai penyerbuan sendiri dengan memecah belah keluarga Golly. Masih di malam yang sama, sambil membawa pisau, Sicily masuk ke kamar Golly. Bukannya menyerang, tapi dia malah mendapatkan serangan dari Zoe yang sedang mengigau. Karena gagal, Sicily pun pergi ke kamar Yoho. Ketika selimutnya dibuka, terlihat Yoho tidur sambil memegang senjata mainan dan senjata itu berhasil menghentikan Sicily. Tidak putus asa, Sicily masuk ke kamar Yoyo. Dia juga sudah siap dengan cakarnya yang tajam. Tapi ketika melihat anak manis itu tidur, dia merasa ragu dan tidak tega. Kemudian karena Sicily juga lelah, kucing itu tidur di kamar Yoyo dan penyerbuan akan dia lanjutkan besok pagi. Singkat waktu, pagi pun tiba. Baru aja bangun tidur, tapi Sicily sudah mendapatkan kasih sayang dari anak-anak dan ayah. Tapi karena tidak ingin rencananya gagal gara-gara lulus sama manusia, Sicily terus menolak pemberian mereka. Namun karena lapar tidak bisa ditunda lagi, Sicily yang ditinggal sendirian di rumah bergegas mencari makanan sendiri yang membuat rumah Golly berantakan. Tentu aja ketika keluarga itu pulang, Zoe yang selalu kelelahan karena merapikan rumahnya langsung marah. Untungnya Golly mampu meredakan amarah istrinya itu dengan sebuah ciuman. Mereka lalu bergotong royong merapikan rumah. Tidak disangka dari kekacauan yang sudah terjadi, Zoe yang sudah lama kehilangan gelang pemberian ibunya tiba-tiba saja menemukan gelang tersebut. Scene selanjutnya, Sicily masih berusaha untuk memecah belah keluarga Golly. Dia diam-diam masuk ke dapur dan menaruh racun ke dalam masakan Zoe. Tapi ternyata Golly dan keluarganya malah memesan pizza dan sup yang tadi diisi racun, Zoe buat untuk Sicily sendiri. Sicily yang tidak mau mati pun langsung kabur dong. Suatu malam ketika Sicily lagi duduk di luar sendirian, dia melihat dua perampok masuk ke rumah keluarga Golly. Keluarga Golly yang tidak bisa menyerang pun hanya bisa pasrah. Mereka lalu diikat dan disuruh menunjukkan barang-barang berharga mereka. Tapi karena sudah tidak punya apa-apa lagi, Golly pun menunjukkan produk usahanya kepada dua perampok itu, sembari mengalihkan perhatian mereka agar tidak melihat keberadaan Sicily.
Di sini sebenarnya Sicily udah mau pergi, tapi karena kasihan dengan keluarga Goli, Sicily kembali dan berniat menolong mereka. Dua perampok itu sontak tertarik dengan Sicily dan berniat akan menjual Sicily ke kebun binatang. Tapi sebelum hal itu terjadi, hanya dengan satu pukulan dua perampok itu tak berdaya lagi. Setelah para perampok berhasil dikalahkan, Goli dan keluarganya berterima kasih kepada Sicily. Di sini Sicily merasa aneh, kok malah bahagia ya? Nah, sejak kejadian ini nih Sicily bisa akrab dengan keluarga barunya. Keesokan harinya, Yoyo gagal dalam ujiannya dan Bu Guru menyuruh Yoyo untuk memanggil orang tuanya datang ke sekolah. Tapi karena tak ingin melihat orang tuanya itu marah dan kecewa, dia pun mendapatkan ide untuk mengajak Sicily dan mendandaninya seperti manusia. Ketika berhadapan dengan Bu Guru, Yoyo berusaha agar Bu Guru tidak berbicara langsung dengan Sicily. Ya iyalah, gimana ceritanya kucing bisa ngobrol pakai bahasa manusia? Dia menggunakan segala cara dan akhirnya berhasil. Kedekatan Sicily dengan Yoyo dan keluarganya pun semakin erat. Mereka liburan dan bermain bersama. Di lain hari, Yoyo senang karena ayahnya datang menjemputnya ke sekolah. Lalu tidak lama kemudian, Bully datang. Tidak disangka-sangka jika Ibu Lee sangat mengidolakan Goli sebagai sosok kiper yang handal. Lalu karena tak punya pulpen untuk meminta tanda tangan, Ibu Lee hanya memegang tangan Goli sambil menangis. Dia juga kemudian meminta bantuan kepada Goli untuk acara olahraga di sekolah. Dengan sangat ramah, Goli mengiyakan permintaan itu. Di sisi lain, Zou kaget karena dia melihat muka Goli di mana-mana dengan keterangan jika Goli harus bertanggung jawab atas hutangnya sebesar $2 juta. Tapi ternyata yang berhutang itu adalah temannya Goli dan Goli hanya sebagai jaminannya. Zou yang mengetahui hal itu pun sangat marah karena ini bukan sekalinya Goli tertipu soal uang. Untung Yoho bisa memadamkan situasi yang panas itu dengan mengatakan jika video miliknya yang menampilkan Sicily telah ditonton oleh jutaan orang dan banyak tawaran untuk main film serta iklan. Setelah videonya booming, keluarga itu mulai melakukan syuting film dan iklan hingga akhirnya Sicily tenar dan banyak orang ingin foto bersamanya. Tapi ketika Sicily dan Goli sedang syuting boxing, tidak diduga jika ada lampu yang akan jatuh. Dengan cepat, Goli mendorong Sicily agar Sicily tidak terluka dan membiarkan dirinya menjadi korban. Melihat itu, Sicily terharu karena ayah berkorban demi dirinya. Hari-hari berikutnya, dia lalu mengumpulkan para sesepuh lagi. Mereka menebak jika Sicily telah kalah dengan manusia. Tapi karena belum menyerah dan tidak ingin malu, Sicily mengatakan jika dirinya tetap akan melakukan penyerangan jika waktunya sudah tepat. Kita beralih ke Goli yang sedang menunggu produser iklan di sebuah restoran. Tapi tiba-tiba beberapa orang datang menawarkan peta kepada Goli, yang jika ketiga peta tersebut digabungkan, maka akan menunjukkan lokasi harta karun emas peninggalan dinasti Ming. Ketika dihitung, nilai emas yang mungkin ditemukan adalah sekitar $377 juta. Orang-orang yang mendengar hal itu langsung berebut untuk membeli petanya, tapi si penjual malah ingin menjual petanya kepada Goli dan hanya memberikan harga sebesar $3 juta saja. Goli yang sudah terpengaruh dengan harta karun itu pun tidak berbasa-basi langsung membelinya. Tapi ternyata uang yang dia pakai adalah uang tabungan keluarganya sendiri. Zou yang menerima konfirmasi dari bank jika semua uang sudah ditarik oleh Goli pun langsung marah dan tancap gas bersama anak-anak untuk mencari keberadaan Goli. Dan tidak butuh waktu lama mereka pun sampai, tapi mereka terlambat karena kini uang itu sudah diberikan kepada si penjual peta. Dia juga dibuat semakin geram dengan kedatangan Ibu Lee yang dikira orang-orang adalah istrinya si Goli. Ketika Zou meminta uang itu kembali, media menyiarkan jika ada 3 orang penjahat yang sering melakukan penipuan. Tidak disangka jika orang yang ada di TV itu adalah 3 orang yang ada di hadapannya. Karena sudah ketahuan 3 orang penipu itu langsung kabur membawa uang mereka. Zou sangat marah kepada Goli. Dia di sini menangis sambil berkata jika uang itu sebenarnya akan ia gunakan untuk biaya operasi Yoyo. Sebab kalau tidak segera dioperasi, maka kaki Yoyo akan cacat seumur hidup. Sicily yang mengetahui itu menjadi sedih dan sekarang dia tahu alasan keluarga Goli sangat terobsesi dengan uang.
Keesokan harinya, sekolah akan mengadakan lomba lari estafet keluarga. Setibanya di rumah, Yoyo langsung memanggil ayahnya, tapi ternyata ayahnya itu tidak ada. Dan yang ada hanya Sisily. Yoyo pun langsung memeluk Sisily dan berkata jika dia berharap keluarganya itu bisa ikut lomba lari besok. Yoyo kemudian memberikan surat dari sekolah kepada ibunya, tapi ibu yang sedang marah-marah dengan ayah bersikeras tidak akan ikut. Sisily juga turut membantu. Dia menyeret Goli ke lapangan sepak bola. Di sana, Sisily mengajak Goli untuk bermain sepak bola dan untuk menambah semangat Goli, dia memasang foto keluarganya. Goli yang melihat itu langsung terharu dan dia pun mulai bermain dengan Sisily. Dan karena dia ini mantan kiper handal Hong Kong, bola-bola yang ditendang oleh Sisily pun dengan mudah bisa ditangkap oleh Goli. Setelah permainan usai, Sisily memberikan surat buatan Yoyo yang isinya jika Yoyo ingin sekali ayahnya ikut lomba lari keluarga di sekolah besok. Sekarang suasana rumah menjadi suram dan tidak seceria dulu lagi. Sisily yang sedih iseng berjalan-jalan di rumah hingga tiba-tiba dia melihat sinar hijau dari pohon. Setelah dicek ternyata itu adalah jimatnya yang telah lama hilang. Tapi dia kini bingung mau diapakan jimat itu, sedangkan dirinya sudah tidak ada niatan untuk menghancurkan manusia. Singkat cerita, hari lomba lari tiba. Di sekolah, semua murid sudah mulai berlomba. Mereka sangat gembira karena akan berjuang memenangkan lomba bersama orang tuanya. Tapi tidak dengan Yoyo. Dia sendirian dan terus berharap orang tuanya itu akan datang. Sampai kemudian Yoho datang dan mengajak Yoyo untuk pulang. Tentu saja Yoyo menolak. Dia yang kesal bersikeras akan tetap lari walau nanti orang tuanya tidak pernah datang. Tapi ternyata Goli datang walaupun terlambat. Terlihat Zhou juga datang. Goli yang melihat Zhou berusaha untuk menjelaskan jika dia dan Ibu Li tidak ada hubungan apa-apa. Tapi ternyata Zhou bukan marah tentang hal itu, melainkan Goli yang seringkali tertipu soal uang. Goli yang menyesal pun langsung meminta maaf. Dan karena sudah saling mengerti, mereka berdua langsung menghampiri Yoyo yang terjatuh dari lombanya. Mereka berjanji tidak akan berantem lagi hanya karena soal uang. Yoyo lalu memeluk keluarganya itu karena bahagia orang tuanya bisa baikan lagi. Lalu tidak sengaja Yoyo melihat Sisily dari jauh. Mereka pun bergegas menemui Sisily. Di sini mereka saling berpegangan tangan. Lalu tiba-tiba terdengar suara seseorang yang ternyata itu adalah suara Sisily. Sisily mengungkapkan jika dia sebenarnya berasal dari planet Meo. Dan berkat jimatnya dia bisa berbicara. Sisily kemudian berkata kepada Yoyo, jika berkat Yoyo, dia tahu jika senjata terkuat manusia adalah cinta. Sisily juga berkata jika Goli sudah menjadi ayah yang baik dengan segala kemampuannya untuk melindungi keluarga. Tapi dia berharap kedepannya ayah bisa menjadi lebih dewasa lagi. Tidak lupa dengan ibu yang diberi nasihat oleh Sisily untuk menjadi lebih lembut. Lalu Yoho yang diberi keyakinan oleh Sisily jika suatu saat nanti dirinya pasti akan menjadi sutradara yang handal. Sisily lalu berpamitan dengan keluarga Goli untuk kembali ke planetnya, tapi dia dicegah oleh Goli dan disuruh menunggu sampai perlombaan selesai. Kini perlombaan pun dimulai, berawal dari Yoho, ibu dan ayah hingga yang terakhir Yoyo. Teman Yoyo yang lain sudah sampai duluan dan hanya Yoyo yang ketinggalan. Yoyo sadar jika dirinya kalah, tapi dia tidak putus asa. Orang-orang juga ikut menyemangati Yoyo, hingga tiba-tiba penyangga kaki Yoyo terlepas, namun anehnya Yoyo malah bisa berlari dengan lancar dan akhirnya sampai finish. Yoyo lalu kembali menengok Sisily, tapi ternyata dia sudah pergi, dan alasan kenapa Yoyo bisa lari dengan normal, itu karena sebelum perlombaan dimulai, Sisily sempat memberi kekuatan kepada Yoyo lewat jimatnya. Ketika semua orang bersorak karena Yoyo berhasil menyelesaikan lombanya, Sisily datang dengan pesawatnya sambil mengeluarkan cahaya biru. Ternyata cahaya biru itu membuat semua orang melupakan kenangan Sisily di bumi. Singkat cerita, sesampainya di planet Meo, Sisily berkata kepada raja jika bumi tidak cocok ditinggali oleh kaum kucing. Dan karena Sisily telah gagal dalam misinya, wujudnya tidak akan diubah, dia juga diberi hukuman menggali kentang untuk selamanya. Sedangkan di bumi kehidupan Yoyo sekarang jauh lebih baik. Ibu juga berhasil menjadi bintang iklan, Yoho masih terus berusaha untuk menjadi sutradara dan ayah bekerja sebagai guru olahraga. Tapi di planet Meo, Sisily sedih karena selalu merindukan keluarga Yoyo. Dia yang hari itu sedang menggali kentang melihat pesawat luar angkasa dari planet Guguk datang ke planetnya. Para anjing itu ternyata mampir untuk mencari makanan dan setelah itu akan melanjutkan perjalanan ke bumi.
Mendengar hal tersebut, Sicily memberikan kentangnya tapi dengan syarat dirinya harus ikut ke bumi. Singkatnya, dia pun sampai di rumah Goli. Goli yang melihat ada kucing raksasa langsung teriak ketakutan dan bergegas menutup pintu. Sicily sedih karena ternyata sinar biru itu telah membuat keluarga Goli melupakannya. Tapi tidak lama kemudian, pintu terbuka lagi dan mereka menyambut Sicily dengan sangat senang. Cahaya biru itu ternyata hanya menghilangkan ingatan di otak Lur, sedangkan kenangan Sicily bagi keluarga Goli tidak hanya di otak tapi juga terletak di hati. Mereka pun kini bisa kembali berkumpul dan film pun berakhir. Jujur kalau nonton full filmnya, untuk Sari rasa agak freak ya sama kelakuan keluarga Yoyo sumpah. Tapi yang penting bukan itu tahu. Hikmah yang dipetik dari cerita ini intinya. Pentingnya kehangatan keluarga, gimana caranya bertahan walaupun terus diejek, tetap berusaha walaupun gagal terus. Pokoknya keren deh, happy ending, happy watching juga buat kalian. Oke, Sari rasa dan tim mengucapkan matur nuwun, bye and see you.